Selamat pagi Pak Jai. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah sehat Pak Jai. Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Ibu keadaannya? Alhamdulillah sehat Bapak. Baik Bapak, ini ya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Pertama yaitu akan menanyakan tentang mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Jadi coach dan kuce itu akan saya nilai hari ini Bapak, sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, alur tirta tersebut itu adalah kita harus mampu mengetahui tujuan ya, terus itu kita juga harus bisa mengetahui identifikasi masalahnya, jadi ada rencana aksinya dan ada tanggung jawabnya ya Bapak ya. Nah, terus kemudian ini coach juga harus merespon ya Pak ya, dengan pertanyaan yang berbobot kepada kuci ya Pak ya. Terus ini harus disesuaikan dengan 3 prinsip coach itu ya Pak ya. Yang pertama adalah kemitraan, terus keduanya adalah proses kreatifnya dan memaksimalkan potensi ya Pak ya. Ya, baik Bapak, pertanyaan pertama ya Pak ya yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching ini? Terima kasih atas kesempatannya dari Ibu. Jadi begini Bu, yang ingin saya kembangkan itu yaitu prinsip coaching yang ketiga-tiganya seperti ya itu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan bobot sesuai dengan mendengarkan rasa. Iya. Oke, baik Bapak ya. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nih pertama? Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Jadi secara spesifik mungkin ya yang kompetensi yang akan saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Iya. Kompetensi pertanyaan yang mana nih yang Bapak kembangkan secara spesifik nih ya, yang ingin Bapak observasi? Yang ingin saya observasi tadi itu, jadi yang dua yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu Bu ya. Jadi mungkin hanya dua itu yang spesifik yang akan saya kembangkan. Baik. Kemudian ini pertanyaan yang pertanyaan yang ketiga. Sudah. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak Jai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah Ibu terlihat ceria sekali. Iya, alhamdulillah. Begini Bu, saya mohon maaf nih baru ada kesempatan kali ini saya merespon Ibu baru kali ini berdasarkan chat yang Ibu berikan. Katanya Ibu mau bercerita apa begitu Bu? Iya benar Pak, saya mau ada ceritanya ke Pak Jai, mau sharing lah Pak. Gitu. Siap. Iya. Terkait masalah di sekolah saya Pak. Jadi guru-guru di sekolah saya itu Pak mengajarnya masih ceramah aja Pak. Padahal yang kita tahu kan teknologi semakin berkembang ya Pak ya. Terus juga perkembangan zaman makin canggih ya Pak ya. Tapi ini ngajarnya tuh masih konvensional aja Pak. Masih ceramah lagi gitu. Saya bingung gitu Pak, gimana ya caranya biar guru-guru tuh menggunakan pembelajaran yang bervariatif gitu Pak. Oh gitu. Jadi setelah saya
cerita ibu ya. Iya. Mohon maaf, yang saya tangkap itu guru-guru di sekolah ibu itu proses pembelajarannya jadi kurang bervariatif gitu Bu ya. Iya betul Pak. Oh iya, jadi menurut ibu percakapan kita kali ini kira-kira apa yang ingin ibu dapatkan? Saya ingin ada perubahan gitu Pak di sekolah saya, terutama dalam guru-guru itu menyampaikan materi itu tidak monoton gitu, tidak konvensional gitu Pak. Jadi gimana caranya gitu Pak ya? Oh iya, bagus juga itu Bu. Iya. Jadi begini Bu ya, mohon maaf nih kepada ibu. Setelah ibu tadi menyampaikan ingin ada perubahan pembelajaran, kira-kira perubahan seperti apa yang ingin ibu lihat atau ingin dapatkan Bu? Saya ingin ada perubahan di metode belajar Pak. Jadi dari strateginya, metode belajarnya, model pembelajarannya itu minimal guru itu bikin PowerPoint gitu Pak, buat ngajar. Jadi nggak ceramah-ceramah banget gitu Pak. Jadi ada media pendukungnya begitu. Kan juga sekarang lagi zaman puisi nih Pak yang lagi booming ya. Seenggaknya guru itu melaksanakan puisi gitu Pak. Buat murid-muridnya supaya murid itu tidak bosan kalau belajar sambil bermain gitu saya inginnya. Gitu kurang lebih begitu Pak. Iya, betul Bu. Memang era kita sekarang itu menurut kita untuk melakukan perubahan. Benar, Jadi iya. perubahan menurut ibu itu sudah dalam kondisi ideal. Menurut ibu tadi ya. Iya. Menurut ibu sudah dalam kondisi ideal. Nah, kira-kira kondisi ideal bila mana kita memberikan pertimbangan angka, memberikan pertimbangan angka dari angka 1 sampai 10, jika 1 itu mungkin belum, dan 10 itu udah sangat ideal. Kira-kira sekolah ibu ini ada di level berapa nih kira-kira Bu? Mohon maaf ya Bu. Iya, Pak. Mungkin kalau di sekolah saya itu kayaknya di level 5 Pak. Karena melihat dari sekolah juga guru-gurunya, mohon maaf ya Pak ya, guru-gurunya itu masih sudah pada senior gitu Pak. Jadi dikit lagi pensiun gitu Pak. Jadi kayaknya kalau untuk level lebih tinggi lagi gimana gitu ya Pak, kayaknya level 5 deh Pak kayaknya. Oh iya, betul. Itu tidak bisa dipungkiri Bu ya. Emang kebanyakan seperti ini Bu, bukan di sekolah ibu saja sebenarnya. Oh iya. Jadi kita obrolan kali ini juga membuka pikiran mereka itu di sekolah ini juga merasa nyaman di zonanya gitu. Tidak mau mengikuti teknologi. Nah, betul. Ini mohon maaf selanjutnya ibu ya. Jadi ingin saya dapatkan yang tadi ibu ceritakan itu bahwa baik strategi ataupun metode di sekolah itu baru kita terima. Iya. Kira-kira ibu ingin meningkatkannya itu kira-kira ke level berapa gitu saat ini Bu di sekolah ibu? Baik. Saya ingin meningkatkan ke level 7 mungkin ya Pak ya. Karena kan kalau dari 5 ke 7 tidak terlalu jauh gitu ya Pak ya. Kalau misalnya ke level lebih tinggi dari 7 lagi saya ragu Pak. Kayaknya ke level 7 aja dulu udah lebih bagus kayaknya Pak. Di kita kan lihat juga ya Pak, kondisi guru-gurunya juga sudah pada sepuh gitu. Jadi kayaknya kalau udah level 7 juga udah lebih baik gitu Pak. Bagus. Iya, kita juga itu jangan istilahnya egois ya atau ingin meningkatkan lebih tinggi, sedangkan SDM sekolah kita mendekati purna gitu. Nah, kira-kira strategi apa yang akan ibu lakukan? Misalnya seperti ini. Apa yang akan ibu lakukan di sekolah ibu agar ibu bisa mencapai ke level 7 itu? Jadi kira-kira strategi apa yang akan ibu lakukan nih? Strategi apa ya? Oke, kayaknya mentoring ya Pak, atau IHT, in-house training. Masuk juga itu. Nah, kayaknya mentoring sama IHT deh Pak. Masuk akal. Juga itu. Jadi kalau misalkan mentoring, jadi ibu akan perlu bantuan orang lain nggak kira-kira itu? Pasti Pak. Kira-kira yang ibu butuhkan, apakah rekan jawab sekolah ibu seperti apa yang akan bisa membantu ibu untuk mencapai tadi itu Bu? Oh iya, pasti Bu. Pasti kita berkolaborasi ya Pak ya. Mungkin saya berjalan sendiri tidak bisa. Betul. Saya mungkin akan
Oh iya. Ada Pak Iin, beliau itu ahli IT Pak. Iya, dan juga beliau sering menggunakan metode pembelajaran yang terkini gitu Pak, yang lagi happening gitu, beliau sudah tahu gitu. Mungkin saya akan minta bantuan beliau gitu Pak. Nah, iya betul Bu, jadi betul juga itu seperti yang Ibu ceritakan tadi, emang di samping kita mencapai tujuan ke level kita ini kita juga butuh kolaborasi, terutama yang tadi itu yang ahli IT. Betul. Karena kita istilahnya yang dibutuhkan kolaborasi. Nah, dari percakapan kita ini, kira-kira rencana untuk melakukan mentoring tadi itu, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukannya? Saya ingin tahu Ibu. Iya. Kalau Minggu ini kayaknya nggak mungkin ya Pak, karena sekarang udah hari Kamis, besok udah Jumat, Sabtu sudah libur. Sepertinya saya akan di minggu depan eksekusi dan berbincang-bincang atau berdiskusi dulu dengan kepala sekolah, lalu berdiskusi dengan Pak Izinnya siapnya hari apa gitu ya Pak ya. Kayaknya mungkin minggu depan Pak. Oh iya. Jadi pengen dengar dan ini hasilnya gitu ya. Iya. Karena seru juga sih ini Bu, punya rencana bagus seperti itu, ingin meningkatkan proses pembelajaran ke level 7. Kemudian punya rencana ke depannya itu Ibu akan minggu depan melakukan ya walaupun secara bertahap ya. Iya. Ya itu sudah bagus juga Ibu. Jadi saya tertarik juga ingin melakukan percakapan lagi, ingin mendengarkan lagi kepada Ibu minggu depannya Ibu. Amin. Semoga saya bisa melakukannya ya Pak ya, terkait dengan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah saya gitu Pak. Semoga adanya perubahan ya Pak ya. Amin. Berarti kira-kira percakapan kita sudah cukup ya sampai sini Bu ya. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya sudah mendengarkan saya. Terima kasih juga saya. Mohon maaf kepada Ibu, mungkin pembicaraan saya tadi ada yang kurang pas ya. Enggak, alhamdulillah Pak, saya sudah menemukan. Alhamdulillah ya Pak ya, menurut saya pribadi itu apa yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita Bapak ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Bapak juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Terima kasih ya, Bu. Sehingga itu dengan pertanyaan tersebut itu Bapak mampu menggali potensi yang ada di rekan kerja Bapak tersebut ya. Mudah-mudahan Bu ya, terima kasih. Ya. Terus kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan ini yang berdasarkan coaching tadi nih Pak? Jadi begini Bu ya, ini karena coaching sekarang baru perdana gitu ya. Oh iya. Iya, di awal pembelajaran ini. Jadi kedepannya ini saya akan mengembangkan dan ingin sekali saya kembangkan itu mungkin alur titanya. Iya, alur titanya karena kebanyakan guru saya itu termasuk saya juga ini masih istilahnya sekian persen lah yang memahami alur titanya Bu. Makanya itu yang akan saya kembangkan ke depannya Bu sebagai tindak lanjut. Oh iya, baik Bapak ya. Semoga apa yang kita lakukan ini coaching kita ke depan ini akan lebih baik ya Bapak ya. Terus nanti berarti Bapak akan melakukan coaching selanjutnya ya Pak ya. Bisa ulang nanti kan itu ya Pak ya. Ya. Mungkin cukup sekian observasi kali ini. Semoga observasi hari ini itu bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Assalamualaikum ya Pak ya. Saya pamit undur dulu ya Pak ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu Ani. Alhamdulillah sehat juga Bu. Saya iya nih Bu. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu. Iya Bu. Betul. Terkait coaching itu Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum dimulai coachingnya Bu. Sama Ibu. Dan juga saya akan memberikan rubrik penilaian Bu, memberikan informasi tentang rubrik penilaian begitu. Adapun rubrik penilaian kita hari ini Bu, untuk coaching itu harus sesuai dengan alur tirta atau belum. Terus kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Iya. Terus juga bagaimana si coaching itu bisa merespon atau menjawab pertanyaan dari coachnya. Dan juga jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Iya, kan ada 3 ya Bu prinsip coaching yang kita ketahui. Iya, yang kita ketahui nih Bu. Yang pertama itu
coachingnya gitu. Iya, siap. Ya, jadi ada 3, jangan lupa ya Bu ya. Iya, iya. Dan juga jangan lupa pakai alur cerita ya Bu ya. Oh iya, siap Ibu. Iya, iya. Nah, terus yang pertanyaan pertama nih Bu yang saya akan berikan kepada Ibu, kompetensi apa Bu yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan kali ini adalah yaitu presence ya. Oke. Jadi keduanya adalah mendengarkan aktif. Baik. Dan ketiganya itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot mungkin. Iya, baik. Presence, mendengarkan aktif dan Berikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Baik. Nah, untuk lebih spesifiknya nih Bu, Ibu menggunakan kompetensi yang mana kira-kira? Untuk lebih spesifiknya saya akan mengembangkan itu pertanyaan yang pertama adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti 2 ya Bu, Iya. mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada kegiatan coaching hari ini Bu? Oh gitu. Indikator yang ingin saya inginkan itu adalah saya ingin coaching saya ini menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah bagaimana ia mencari penyelesaian masalahnya gitu. Mungkin itu Bu. Baik. Berarti indikatornya begitu ya Bu ya. Iya. Baik. Mungkin sekarang observasinya kita cukupkan sampai sini ya Bu ya. Oh, iya. Ibu lanjutkan dengan coachingnya. Iya. Ibu lanjutkan coachingnya dengan coach Ibu. Iya. Ya. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Ya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama ya Bu. Terima kasih ya atas waktunya. Assalamualaikum Pak Jair. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi Bapak Jair. Selamat pagi Ibu. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Sebaliknya bagaimana Ibu keadaannya? Alhamdulillah baik Bapak. Dengar-dengar ada yang mau diceritakan ya Pak Jair? Iya betul Bu, sesuai dengan yang harus Ibu dan ini Bu. Jadi begini Bu. Jadi guru-guru di sekolah saya itu dalam proses pembelajarannya masih konvensional. Sedangkan kan sekarang ini era digital Bu ya. Iya. Jadi maksudnya sekarang itu kan banyak sekali aplikasi atau media atau metode atau strategi yang bervariatif. Tapi guru-guru saya itu Bu masih monoton, istilahnya metodenya masih konvensional, ceramah itu seperti itu Bu. Baik Bapak, kalau dari cerita Bapak Jair ini ya, saya dapat sampaikan pembelajaran dari guru-guru ini kurang variatif ya Pak ya. Iya betul Bu, iya betul. Baik. Kira-kira percakapan kita kali ini apa sih yang ingin Pak Jair dapatkan? Oh iya Bu, terima kasih. Jadi yang saya inginkan, yang saya ingin lihat dan dapatkan itu dari percakapan sekarang bersama Ibu. Jadi ada perubahan di strategi pembelajaran yang tidak konvensional seperti yang sudah saya ceritakan tadi itu Bu. Oh gitu. Baik Bapak. Menurut Pak Jair, pembelajaran yang bervariatif ini menurut Pak Jair terlihat dari strateginya, modelnya, metodenya, atau cara mereka itu berada di kondisi yang ideal yang Bapak lihat itu. Lalu menurut Bapak pribadi ini dari level 1 sampai 10 itu sekolah Bapak sendiri gitu ya, itu sudah di level berapa ya Pak ya? Oh iya Bu, kira-kira di sekolah saya itu baru di level 5 sepertinya Bu. Karena begini, di sekolah saya itu masih banyak Bu guru-guru yang senior. Artinya mereka itu kan sebentar lagi juga mungkin purna gitu Bu, pensiun. Jadi menurut hemat saya rasanya untuk mencapai level yang lebih tinggi juga masih kesulitan Bu. Itu dia.
Oke baik, masih di level 5 ya Pak ya? Iya betul Bu. Jadi kondisi sekarang ini di level yang perlu ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan ya Bu ya, ya Pak ya. Iya. Cara mengajarnya ya supaya betul, lebih betul. efektif di Iya. sekolah Bapak Jai ini ya. Oke, ini kira-kira apa yang akan Pak Jai lakukan nih untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Mungkin ini mas saya Bu ya. Mungkin di apa namanya di metode atau media pembelajaran seperti puisi itu Bu ya, atau mungkin juga gurunya itu menggunakan slide di PowerPoint agar di setting sedemikian rupa jadi PPT-nya itu Bu agar lebih menarik sehingga pembelajaran itu sepertinya lebih menyenangkan kalau guru-gurunya itu menggunakan model atau metode seperti itu Bu. Oh iya, baik. Atau ada strategi lain Bapak yang pernah Pak Jai terapkan ini di sekolah sehingga teman-temannya nyaman gitu dengan penyampaian Bapak? Ya mungkin juga ya saya ini mengusulkan kepada kepala sekolah juga mungkin ada istilahnya pendampingan atau istilahnya kolaborasi secara face to face mungkin ya. Gitu. Iya karena mungkin ini harus didampingi juga oleh kepala sekolah ini Bu, karena biar walaupun secara individu atau mungkin kegiatan kolaborasi sekolah itu juga mungkin bisa sebagai solusi. Ya Bu ya. Iya benar. Nah menurut Pak Jai ini ya yang lebih cepat terrealisasinya itu yang mana ya? Kalau yang lebih cepat terrealisasi sepertinya tidak jauh juga sih melibatkan pimpinan atau kepala sekolah Bu ya untuk memberikan pelatihan atau misalkan apa ya praktik baik atau memberikan satu orang guru sebagai contoh melakukan pembelajaran yang sesuai gitu ya. Itu menurut Bapak kegiatan yang tadi Bapak sampaikan itu membutuhkan bantuan siapa atau support dari siapa ya Pak? Oh iya, saya juga baru ingat nih Bu. Jadi kemungkinan yang udah pasti saya itu membutuhkan rekan guru di sekolah saya seperti operator sekolah gitu yang menguasai IT ya seperti istilahnya yang di operator sekolah saya itu Pak Upon gitu ya. Jadi saya akan meminta bantuan beliau gitu yang karena beliau itu sebagai operator seperti tidak diragukan lagi sekolah saya itu sudah jelas menguasai IT gitu. Nanti seperti itu mungkin juga. Iya ya. Oke baik. Berarti Pak Jai ini ya ingin melakukan kegiatan mentoring ini dengan kolaborasi ya Pak ya, dengan rekan kerja Bapak ya. Kira-kira nih Pak, apa ini direalisasikannya nih Pak? Ini kemungkinan kalau sekarang mungkin belum bisa Bu ya. Jadi kan kita di sekolah juga sesuai arahan Bapak Kepala Sekolah. Misalkan nih besok mentoring, nah, kemudian nanti direfleksi juga itu membutuhkan waktu mungkin juga bisa minggu depan lah gitu ya. Mungkin minggu depannya itu baru bisa mungkin saya realisasikan atau setidaknya di bulan depan gitu. Bahkan biasanya di alurnya itu kan 3 bulan menurut Bapak Kepala Sekolah itu Bu. 3 bulan jadi setelah istilahnya seperti tadi yang sudah saya ceritakan itu jadi harus kita secara bertahap saja gitu. Oke baik Bapak Jai. Ya. Dari percakapan kita kali ini apa yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah Ibu, jadi saya setelah berdialog dengan Ibu, jadi saya terbuka nih, jadi bahwa saya sudah memiliki gambaran untuk meningkatkan proses pembelajaran guru-guru di sekolah saya yang berdampak terhadap pembelajaran di kelas ya kepada murid-murid saya. Itu mungkin saya akan mengajak tadi Bapak Kepala Sekolah dan yang mampu di dalam hal itu melakukan mentoring ya.
mentoring atau misalkan pendekatan atau ajakan secara individu gitu. Itu sebenarnya alhamdulillah jadi saya sudah memiliki gambaran ternyata ini yang hasil percakapan ini yang saya garis bawahi seperti yang mentoring tadi. Iya. Nah, baik Pak Dai, berarti Bapak sudah mendapatkan solusinya ya. Iya, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah, semoga nanti Bapak bisa realisasikan dan bisa Bapak lakukan ya. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak ya. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum, saya ada perlu dulu ya Pak. Iya, terima kasih Bu. Alhamdulillah Ibu sudah melakukan coaching ya Bu tadi ya. Alhamdulillah sudah Ya. Baik, saya mau bertanya nih sama Bu Titin terkait tadi coaching dengan Pak Jai. Oh, iya. Apa yang sudah Ibu lakukan terhadap coaching tadi Bu? Itu sudah sesuai dengan indikator yang Ibu harapkan? Alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Dari coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita ya Ibu ya. Jadi ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, ada rencana aksinya, dan ada tanggung jawabnya dari rekan betul. Terus apa namanya, sehingga alur terus bisa menggali permasalahan yang dihadapi coaching ini dan menemukan solusinya ya. Oh iya, betul. Alhamdulillah ya. Oh iya, baik. Menurut saya juga nih Bu, kegiatan coach Ibu tadi sudah baik ya Bu ya, dan juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Ibu juga berusaha menggali potensi-potensi yang dimiliki Pak Jai nih Bu. Iya. Jadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan termantik ke coachingnya sehingga dapat menggali permasalahannya dan menemukan solusinya. Begitu ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu. Nah, lalu saya ingin bertanya nih Bu, kompetensi apa lagi nih Bu yang akan Ibu inginkan atau Ibu kembangkan untuk coaching-coaching selanjutnya? Betul. Saya ingin lebih memahami lagi alur cerita Ibu. Oh, baik. Jadi memahami alur cerita lebih baik lagi dan melakukan coaching lagi Bu. Oh gitu. Jadi untuk latihan terus menerus Iya, gitu iya. ya, supaya lancar ya. Iya, Bu, ya. Proses coachingnya. Iya. Gitu. Baik, semoga kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Demikian mungkin ya Bu observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya Bu ya. Sama-sama, Ibu. Ya. Saya undur diri dulu ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Jai. Gimana kabar hari? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kali ini. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf ini Bu ya. Ya. Mohon maaf di percakapan kita kali ini jadi akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Betul. Ibu kan sebagai coach ya? Iya. Yang akan melakukan coachingan hari ini ya? Iya betul Bapak. Ya, terima kasih. Jadi di dalam rubrik penilaian tersebut mungkin Ibu juga sudah tahu bahwa apa yang menjadi tujuan kita adalah di proses coaching itu memahami alur cerita ya, Betul. di mana tujuan, identifikasi dan aksi dan tanggung jawab. Di samping itu juga jadi kompetensi-kompetensi seperti yang sudah Ibu ketahui paradigma coaching dan prinsip coaching. Sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Boleh Bu ya? Boleh, boleh. Terima kasih Bu. Pertanyaan pertama yang saya ajukan itu seperti ini Bu, mohon maaf ya. Mohon maaf. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan saat coaching kali ini Bu? Yang pertama presence Pak. Iya. Yang kedua mendengarkan aktif. Iya. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot Bu, Iya. ya. Mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Terima kasih. Lanjut dia pertanyaan kedua. Iya. Pertanyaan kedua yang saya akan ajukan, mohon Iya. maaf sekali lagi, kompetensi yang menurut Ibu secara spesifik yang bagaimana yang perlu Ibu kembangkan. Oh untuk coaching. Iya, bukan, mohon maaf nih, saya ulangi lagi, jadi kompetensi yang menurut Ibu yang spesifik yang bagaimana yang akan diobservasi. Baik. Kompetensi
kompetensi yang lebih spesifik lagi, mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif, Pak. Oh iya, jadi dua itu ya. Jadi dua kompetensi yang akan saya kembangkan untuk proses coaching kali ini, Pak. Dua ya, Iya. mendengarkan aktif dengan dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Betul. Pertanyaan terakhir ini Bu. Baik, baik. Nah, pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini menemukan solusinya, Pak, dari permasalahan-permasalahannya gitu. Jadi menemukan langkah-langkah bagaimana penyelesaian permasalahannya itu, Pak, gitu. Selamat Bu, terima kasih. Iya. Jawaban Ibu sangat bagus. Ibu mohon maaf saya mengajukan pertanyaan kepada Ibu 3 pertanyaan tadi. Iya. Mudah-mudahan nanti Ibu melakukan coaching dengan lancar dan Amin, amin. sebagai tindak lanjut nanti juga bisa diterapkan di sekolah Ibu. Sekian dari saya. Mohon maaf. Jadi ada kata saya yang tidak Iya. sesuai. Nah, kita tutup dulu ya. Iya. Setelah observasi ini kita tutup. Iya. Alhamdulillah saya pamit dulu. Iya, terima kasih banyak ya, Pak ya, udah Ya, ini. silakan Bu. Tadi Pak. Assalamualaikum, Titi. Waalaikumsalam. Bagaimana sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Iya. Bagaimana Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu dengar-dengar Ibu WA saya tadi ada yang mau diceritain ya? Iya Ibu. Ada apa gitu, Bu? Ini Bu, ini saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Iya. Jadi ini Bu, ada rekan kerja saya di sekolah saya, Mhm. khususnya itu yang mengajarnya itu masih menggunakan metode konvensional Ibu. Jadi Betul. selama Oh, saya gitu. Baik, tidak baik. menggunakan PowerPoint, tidak Baik, pokoknya baik. konvensional itu cara mengajar selama aja saya lihat gitu ya, anak-anak juga di sekolahnya belajarnya kurang ini Bu ya, kurang aktif gitu ya, jadi monoton lah gitu. Monoton. Oke, baik-baik. Dari cerita Ibu ini yang saya dapat simpulkan bahwa di sekolah Ibu itu pembelajarannya masih kurang bervariatif begitu ya, Bu ya? Iya. Oh, begitu. Baik. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Saya ingin ada perubahan di sekolah saya gitu, dari media dan mode pembelajarannya yang konvensional, ada perubahan gitu. Baik, baik, baik. Menurut Ibu, pembelajaran bervariatif ini adalah strategi ya, Bu ya? Iya. Strategi, terus metode juga ya, Bu ya? Model juga. Nah, kalau di kita, mohon maaf ya Bu, kalau diangkakan nih Bu, Iya. ya kalau diibaratkan angka, Oke. kira-kira level berapa nih Bu sekolah Ibu? Kayaknya ini ya di Iya. sekolah saya kalau lagi tentang angka itu mungkin berada di level 5 Bu ya. Oke, Karena baik. kan di sekolah saya itu banyak guru senior ya, terus guru seniornya yang belum menguasai IT juga Oh, begitu. gitu. Jadi pembelajarannya masih ceramah, menggunakan ceramah gitu. Oke, baik. Kalau sekarang di level 5, kira-kira Ibu mau meningkatkan ke level berapa nih, Bu? Supaya katanya pembelajarannya yang Ibu tujuan tadi lebih bervariatif gitu ya, Bu Iya, ya. iya. Nah, perlu ditingkatkan ya, Bu ya. Iya. Jadi kira-kira ke level berapa untuk meningkatkan itu? Kayaknya saya mungkin ya akan Iya. berusaha meningkatkan pembelajaran yang bervariatif itu mungkin di angka level 7 kayaknya. Oh, gitu. Karena kan di level 7 aja menurut saya pribadi itu Iya, sudah ada perubahan lah gitu. Iya. Bagaimana caranya kita mengajar dengan menggunakan pembelajaran yang disesuaikan dengan keinginan peserta didik, Baik. disesuaikan dengan zaman yang sekarang ya, Bu ya, Nah, di era digital ya, gadget ya, betul, mungkin betul, gitu. betul. Baik, menurut Ibu apa yang akan dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Gitu. Mungkin yang pertama adalah kita akan melakukan pertama-tama pembelajaran yang metode kuisis mungkin akan lebih menarik ya, iya. atau mungkin kita di cara mengajarnya itu kita akan menampilkan PowerPoint mungkin ya, Oh, jadi iya. ada video
video di situ ya, video Iya. pembelajarannya mungkin itu akan dengan begitu itu merupakan suatu pembelajaran yang bervariatif ya, yang bisa meningkatkan kompetensi anak ya. Nah, setuju. Nah, untuk meningkatkan guru-guru seperti itu biar bisa melakukan proses pembelajaran variatif itu, Bu, Iya. kira-kira apa yang akan Ibu lakukan, Ibu? Mungkin harus dilakukan pendampingan mentoring Nah, dan IHT mungkin ya. Oh, in-house training. Iya mungkin. Jadi itu adalah upaya bagaimana ini kita meningkatkan meningkatkan bagaimana mereka memahami IT ya Pak ya. Jadi saya juga akan memintakan bantuan mungkin ke rekan kerja. Ada salah satu rekan kerja di sekolah yang mampu mumpuni terhadap IT itu Bapak. Jadi Oke, baik. jadi saya akan berkolaborasi dengan teman saya mungkin di sekolah Baik. yang menguasai IT tentunya. Oke, baik. Dari kedua itu, Bu, mentoring dan IHT, Iya. menurut Ibu yang lebih cepat terrealisasi itu yang mana, Bu? Kira-kira? Mungkin itu mentoring ya, Oh, pendampingan ya. oke, baik. Pendampingan. Jadi di mana kita akan mendampingi guru-guru yang belum menguasai IT, itu Oke. akan didampingi sehingga mereka sedikit demi sedikitnya ya mampu menguasai IT dan ada perubahan peningkatan knowledge itu. Iya, Mungkin itu. baik. Wah, setuju nih dengan pendapat Bu Titin. Semoga terrealisasi ya, Bu ya. Iya. Terus Ibu membutuhkan support dari siapa, Bu, kira-kira? Saya butuh supportnya pertama-tama dari kepala sekolah ya. Iya, udah pasti ya, Bu ya. Karena kan harus ada Izin izin dulu dulu. dari kepala sekolah. Oh, Terus iya. mungkin saya juga akan minta support dari rekan sejawat ya Bu Iya. ya. Karena dengan bantuan rekan sejawat ini bisa terrealisasi dengan baik kegiatan ini mungkin Bu ya. Baik. Nah, berarti Ibu akan melakukan kolaborasi begitu Iya. ya, Bu ya. Kalau kolaborasi mentoring, baik. Kira-kira Ibu kapan akan melaksanakan kegiatan ini? Mungkin di minggu depan ya Bu ya, karena kan minggu sekarang kan kita lagi puas ya. Iya. Jadi tidak bisa dilakukan mungkin nanti pembelajaran di minggu depan itu di semester kedua. Iya. Mungkin itu akan saya lakukan itu. Oke, baik. Baik, Bu. Kira-kira apa nih yang Ibu dapat dari percakapan kita sekarang nih, Bu? Alhamdulillah ya, kegiatan mentoring atau pendampingan individu saya dengan rekan sejawat ini secara face to face dan bergantian itu alhamdulillah berjalan lancar ya Bu ya. Semoga saya juga berharap ke depannya nanti ada perubahan yang signifikan ya. Jadi sehingga apa yang kita harapkan itu yang sesuai dengan alur kita itu tercapai ya. Mudah-mudahan ya ke situ mungkin itu harapan saya. Baik. Berarti sudah ada gambaran ya, Bu, terkait perubahan yang Ibu inginkan melalui pembelajaran yang bervariatif di sekolah. Yang pertama kegiatan mentoring, dan yang kedua kegiatan IHT. Berarti yang Ibu akan laksanakan dulu yaitu kegiatan mentoring itu ya, Bu ya. Saya tunggu nih, Bu, kabar baiknya. Setelah kegiatan itu Ibu kabarin saya ya. Siap Ibu, nanti akan saya kabarin kalau misalkan kegiatan ini sudah terrealisasi dan terlaksana dengan baik di sekolah, nanti saya akan kabarin Ibu ya. Semoga sesuai rencana ya, Bu, sesuai yang Ibu Iya, harapkan kegiatannya. Mungkin saya undur diri dulu kan ya, Bu ya. Ada kegiatan lain Ibu saya. Makasih Iya. Bu atas waktunya, maaf ini saya banyak ini ya Bu. Iya, nggak apa-apa, sama-sama. Nanti kalau itu WA lagi aja ya. Siap Ibu, makasih. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Ibu, Selamat kita siang. ketemu lagi. Alhamdulillah. Masih sehat ya? Alhamdulillah. Kerja gimana? Sehat. Alhamdulillah, saya juga sehat. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi rangkaian kali ini mungkin percakapan kita akhir ya. Iya. Di dalam proses supervisi akademik tadi Iya. pra sudah kita lakukan, observasi sudah kita lakukan. Jadi ini yang terakhir itu saya mohon maaf nih akan mengajukan lagi beberapa pertanyaan ya. Boleh, Pak. Boleh Pak itu ya. Boleh. Terima kasih. Ini pertanyaan pertama yang akan saya ajukan begini Bu.
Ibu tadi kan coaching ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching sesuai dengan indikator yang diinginkan Ibu? Tadi menurut saya ya Pak ya, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya terkait alur tirta itu. Ada yang pertama ada apa? Menanyakan tujuannya, lalu saya mengidentifikasi, terus juga saya rencana aksinya bagaimana kepada coachingnya gitu, dan yang terakhir juga saya mengajukan tanggung jawabnya si coaching tersebut begitu Bapak. Dan juga saya sudah bisa, menurut saya ya Pak tadi, saya sudah bisa sedikit-sedikit menggali apa yang diharapkan si coaching tersebut, permasalahan-permasalahannya. Saya sudah menggalinya gitu Pak, dan menemukan solusinya gitu Pak. Alhamdulillah saya sudah menemukan solusi. Ya, terima kasih Ibu Ya. untuk apa yang Ibu sampaikan tadi. Saya sudah catat. Ini mohon maaf nih, saya akan membacakan hasil observasi saya tadi selama Ibu melakukan coaching. Ini bila mana ada yang salah saya sampaikan, mohon maaf Bu ya. Jadi saya tadi sudah melihat, memberikan penilaian terhadap coaching yang Ibu lakukan sesuai fakta. Saat observasi tadi, Ibu sudah melakukan alur tirta Ibu. Ya, hebat benar Ibu. Dengan baik dan menggunakan rasa, sehingga tadi yang Ibu sampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Bahkan tadi coaching juga dengan terbuka dapat menemukan masalahnya sendiri Bu. Tadi bila mana saya salah catat tadi IHT dan mentoring itu akan Uci lakukan, itu udah hebat benar gitu. Itu yang dapat saya sampaikan dari catatan saya, pokoknya Ibu hebat ya. Nah, pertanyaan terakhir Ibu ya. Pertanyaan terakhir, kira-kira kompetensi yang akan Ibu kembangkan sebagai tindak lanjut ke depannya ini seperti apa Ibu? Mungkin saya akan lebih memahami alur tirta lagi ya Pak ya, supaya saya bisa luas gitu Pak melakukan coaching terhadap coaching saya gitu. Jadi alur tirtanya itu harus lebih didalami lagi gitu Pak. Iya, terima kasih, bagus Bu itu. Jadi itu suatu alur untuk melakukan supervisi akademik agar berdampak kepada proses pembelajaran terhadap murid lebih bermakna lagi ya. Iya betul. Sekian mungkin pertanyaan kita kali ini ya. Mohon maaf, rasa terima kasih atas waktunya dari Ibu. Terima kasih juga ya Kita tutup dulu dan teman-teman kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya. Ya dari saya. Assalamualaikum.